Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham yang bisa kita cermati untuk di bulan Mei. Yang pertama ada ICBP, yang kedua ada BBCA, yang ketiga ada PTPP, dan yang keempat ada DMMX. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur. Di sini untuk ICBP terlihat dia sudah sempat menyentuh area support 8.270. Di sini untuk tren sendiri untuk ICBP sudah bergerak downtrend, dan buat teman-teman yang ingin melakukan akumulasi di ICBP ini bisa pertimbangkan area 7.790 sampai dengan 8.270 untuk masuk secara bertahap di saham ICBP untuk yang ingin hold jangka menengah panjang untuk saham ICBP. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin upgrade down juga bisa pertimbangkan level itu 7790 sampai 8270. Memang dia sudah berhasil rebound kembali dan bergerak di atas harga 8270. Tapi saya lihat di sini untuk ICBP masih berpeluang untuk turun lagi. Nah, teman-teman bisa melakukan cicil beli. Untuk stok RSI sendiri dia di sini terlihat sudah mulai mengarah ke atas, yang dimana sebelumnya berada di area jenuh jualnya atau oversold-nya. Di sini sudah ada tanda-tanda akan terjadi kenaikan. Untuk MACD di sini masih mengindikasikan pelemahan. Untuk asing sendiri, asing terlihat belum ada masuk signifikan di saham ICBP. Volume juga terjadi penurunan volume. Dan dilihat dari pergerakan bandarnya sendiri dari hari Senin, ini dengan bandar detektor sendiri itu terlihat bandarnya netral, jadi bandarnya tidak melakukan akumulasi ataupun distribusi yang di saham ICBP. Jadi saya lihat saham ICBP akan bergerak di situ-situ aja. Kemungkinan dia akan berada di range 7790 sampai 8270 dalam sebulan sampai 2 bulan ke depan ini untuk ICBP. Tapi jika ekonominya sudah membaik, di sini ICBP kemungkinan akan balik lagi ke tren yang uptrend seperti itu. Tapi untuk saat ini dia masih cenderung bergerak downtrend untuk ICBP. Jadi itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk melakukan akumulasi secara bertahap di saham ICBP. Selanjutnya untuk saham yang kedua adalah BBCA. Oke, untuk BBCA di sini dia sudah sempat menyentuh rentang harga 30.500 sampai 31.300, yang dimana sebelumnya di bulan April lalu saya sudah memberikan analisanya untuk melakukan cicil akumulasi beli di area itu. Dan sekarang jika teman-teman sudah sempat lihat video saya tentang BBCA di bulan April, sekarang mungkin sudah floating profit tapi tidak terlalu besar persentasenya karena dia baru naik sedikit. Nah, untuk bulan Mei ini BBCA saya lihat di sini akan mampu bertahan di atas rentan harga 30.500. Jadi saya lihat tidak ada tanda-tanda BBCA akan menembus 30.500. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di BBCA, ini teman-teman bisa tunggu sekitar 31.300 sampai 31.400. Karena berpeluang BBCA akan coba turun lagi, lalu dia akan naik lagi. Tapi buat teman-teman yang sudah buy di bulan April dan sempat nonton analisa saya di bulan April, ini hold dulu BBCA dengan target itu di 32.700. Lalu untuk stok RSI sendiri dia mengarah ke bawah dan sudah mendekati area oversold-nya. Untuk MACD di sini sebelumnya dia sudah bergerak positif dan sekarang mulai ada tanda-tanda akan terjadi pelemahan dari MACD.
tapi masih bergerak di teritori positif. Ini kita lihat setelah dia menyentuh area kotak kuning ini terjadi golden cross di sini setelah dia berada di area kotak kuning. Ini golden cross, lalu dia berhasil naik. Untuk asing sendiri, di sini asing masih cenderung melakukan akumulasi di BBCA. Dilihat dari 14 April ini, asing masih cenderung akumulasi sampai bulan Mei. Jadi di candle hijau ini asing masuk mungkin rentan harga 30.500 sampai 31.300, di situ asing masuk. Dan sampai saat ini asing belum melepas kembali BBCA. Untuk volume, memang volumenya terjadi peningkatan volume penjualan, tapi di sini perlu dicatat BBCA masih mampu bertahan di atas 30.500 seperti itu. Dan kita lihat dari seminggu ini apa saja yang dilakukan oleh bandar di saham BBCA. Oke, di saat saham BBCA ini sideways, ini bandarnya secara rata-rata ini masih melakukan akumulasi dengan jumlah normal. Jadi buat teman-teman yang kemarin pegang di bawah, tidak perlu takut, hold dulu. Dan buat yang ingin masuk, ini bisa mulai cicil beli, itu sekitaran 31.300 sampai 31.400 untuk mulai masuk di BBCA. Target terdekat 32.700 untuk BBCA. Ini saya lihat untuk 2021 di sini sekitar 3 bulan lagi, 2 sampai 3 bulan nih saya lihat BBCA berpeluang ke 32.700. Itu untuk BBCA. Silakan mulai cicil beli di rentan harga yang saya sudah jelaskan, dan yang pegang di harga bawah masih bisa hold. Untuk yang ketiga, saham PTPP. Oke, untuk PTPP menarik di sini, dia mulai confirm bergerak downtrend dan masih tertahan di level supportnya di sekitaran 1090. Harganya berada di 1080, memang berada di bawah level support. Saya lihat di sini ada berpeluang nih PTPP akan naik sedikit, itu paling tidak ke 1200 sekitar MA 10. Ini teman-teman bisa manfaatkan peluang itu, teman-teman masuk bertahap. Jadi jangan masuk semua, mungkin 25% masuk dengan target di 1200. Tapi jika nanti dia lanjut turun, teman-teman bisa tunggu di kisaran harga 800-an untuk saham PTPP. Oke, untuk stok RSI-nya di sini mengarah ke bawah dan sudah berada di area oversold. Untuk MACD di sini masih ada tanda-tanda untuk dead cross. Ini sudah mulai ada konfirmasi. Tapi saya lihat untuk jangka pendek berpeluang naik untuk PTPP karena dia sudah berada di supportnya. Dan sudah turun cukup lama, paling tidak ada kenaikan ke 1200. Untuk asing sendiri, asing di sini beli PTPP di sekitaran bulan April di harga ini. Di sini asing memang terlihat keluar dari saham PTPP, tapi kalau dilihat secara rata-rata dari April sampai dengan Mei, asing masih cenderung pegang PTPP. Kemarin asing juga masuk di PTPP di Jumat. Jadi saya optimis ini dalam 1-2 minggu ke depan ini PTPP bisa ke 1200. Untuk volume sendiri di sini terjadi penurunan volume. Untuk dari bandarnya sendiri, kita lihat dari tanggal 17 sampai hari Jumat kemarin, ini bandar distribusi besar. Saya harapkan Senin ini tekanan jualnya sudah mulai mereda, karena sudah dalam seminggu ini tekanan jual PTPP cukup tinggi dilihat dari bandar detektornya. Dan teman-teman bisa bersiap untuk masuk untuk PTPP, masuk bertahap atau masuk sedikit dulu. Itu untuk PTPP. Untuk stop loss
Untuk PTPP ini memang dia sangat rawan untuk jatuh. Saya tidak, kalau teman-teman ingin pakai stop loss itu bisa di bawah harga 1000 teman-teman bisa cut loss, atau teman-teman bisa lakukan average down di level harga 800 untuk PTPP jika teman-teman masuk di hari Senin esok. Saya harapkan Senin PTPP sudah bisa naik lagi. Itu untuk PTPP. Yang terakhir DMMX. Oke, DMMX ini sangat menarik karena trennya yang dimana saham-saham blue chip sendiri kecenderungan sudah mulai bergerak downtrend. Ini DMMX ini bergerak uptrend yang sangat kuat. Ini buat teman-teman yang masih pegang di bawah di kisaran 200, ini masih bisa hold untuk saham DMMX dengan target itu yang terdekat di 1250. Tapi buat teman-teman yang ingin masuk di DMMX, sebaiknya tunggu koreksi dulu di saham ini. Teman-teman bisa amati sekitar harga 800 sampai 810. Untuk saat ini harganya sudah running cukup tinggi. Menurut saya sangat rawan untuk koreksi. Dan untuk Bandar sendiri, ini kita lihat dari 17 sampai 21 Mei, itu bandarnya masih akumulasi besar. Dan jika diperhatikan dari awal Mei, itu perdagangan di tanggal 3, sampai dengan sekarang, bandar juga secara rata masih melakukan akumulasi dengan jumlah besar. Jadi sahamnya masih dipegang bandar. Jadi buat awal Mei sekitar area sini, ini bandarnya akumulasi besar. Memang sempat dibuat turun dulu, lalu dinaikkan lagi. Jadi buat DMMX menurut saya untuk saat ini sudah terlalu ketinggalan momen. Sampai mana akan runningnya? Saya lihat kemungkinan akan sampai 1250. Setelah itu baru akan mengalami koreksi. Jadi teman-teman tunggu koreksi dulu untuk masuk di saham DMMX. Paling tidak di sekitar ada MA10 dan MA20. Untuk MA20 di kisar, nanti dia kan semakin hari itu MA-nya semakin naik. Teman-teman bisa pasang di mungkin pakai RTI bisnis itu bisa pasang MA10 dan 20. Jika dia sudah dekat-dekat area itu, teman-teman bisa bersiap untuk melakukan akumulasi beli dengan bertahap di saham DMX. Untuk stok RSI sendiri dia masih mengarah ke atas dan mendekati area jenuh beli. Untuk MACD masih confirm tren positif. Untuk asing, di sini asing masuk banyak. Di Mei asing masuk banyak, di Maret juga asing masuk banyak. Tapi kemarin kenaikan dari DMMX ini dimanfaatkan oleh asing untuk melakukan penjualan atau taking profit ini di tanggal 20 dan 21. Memang tidak sebanyak jumlah akumulasinya. Untuk volume, di sini terjadi penurunan volume dilihat dari tanggal 19 Mei. Ini kenaikan volume, lalu terjadi penurunan volume. Ini juga bisa menandakan akan ada aksi profit taking. Kita coba perhatikan untuk Senin besok untuk saham DMMX. Jadi sebaiknya tunggu koreksi dulu untuk DMMX yang ingin masuk. Yang sudah masuk di saham ini, teman-teman bisa bersiap taking profit jikalau nanti DMMX ini ditutup di bawah 930. Teman-teman bisa pertimbangkan taking profit dulu, karena dia berpeluang turun lagi ke 800 seperti itu. Nanti teman-teman bisa tunggu di harga bawah lagi untuk masuk lagi. Untuk yang beli di sekitaran bulan Mei atau dari bulan Januari. Itu untuk DMX. Jadi wait and see dulu.
Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.